Salve saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Pastor Posinus Gulo OSC. Saudara-saudariku yang terkasih, saya sudah membahas perkawinan beda gereja di dalam VT saya dan juga perkawinan beda agama. Baik perkawinan beda gereja maupun perkawinan beda agama, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang Katolik sesuai dengan kanon 1125 bahwa dia tidak meninggalkan iman Katolik. Semua anak dibaptis dalam gereja Katolik dan dididik dalam ajaran Katolik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja ada banyak umat Katolik yang mampu menjalankan janji ini seumur hidup mereka. Saya ambil contoh yang juga menyampaikan sharingnya di dalam VT saya, di dalam akun TikTok. Misalnya Ibu Agatha, ya. Ibu Agatha itu sudah melangsungkan perkawinan selama 34 tahun. Dan dia tetap setia sebagai orang Katolik. Bahkan anak-anaknya juga dibaptis secara Katolik, dididik secara Katolik. Nah, kita bersyukur. Lalu juga ada misalnya Bapak yang punya akun TikTok 517V ya, 5546 dan juga Ibu Arunita Ambarita juga menyampaikan ya sharing mereka bahwa mereka setia di dalam ikatan perkawinan dan setia sebagai umat Katolik kendati melangsungkan perkawinan beda gereja. Nah, yang dua orang terakhir ini adalah melangsungkan perkawinan beda gereja. Jadi bisa dikatakan bahwa ada orang Katolik yang mampu menjalankan janji ya sesuai dengan kanon 1125 itu seumur hidup mereka. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, saya sebagai pastor, saya juga perlu menyampaikan apa yang saya dengarkan dari banyak umat kita. Ada banyak umat juga yang akhirnya tidak bisa menjalankan 3 janji itu. Saya ambil contoh beberapa waktu yang lalu ketika saya memberikan seminar kepada sebuah kelompok, lalu ada yang bersharing bahwa kakaknya ya perempuan itu sudah berusia 56 tahun kurang lebih, dia sudah punya anak dan kebetulan dia menikah beda agama. Suaminya itu seorang muslim. Apa yang terjadi saudara-saudari yang terkasih? Suaminya meninggalkan dia dalam usia 56 tahun dan semua anak-anaknya yang notabene sudah dibaptis dalam gereja Katolik dibawa oleh suaminya ya, padahal anak-anaknya itu juga sebenarnya ada satu orang yang sudah berkeluarga tapi meninggalkan ibu ini. Apa yang terjadi? Ibu ini untuk menyambung kehidupannya itu karena dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dia narik Gojek ya. Saya sungguh-sungguh saya ketika diceritakan itu saya ikut sedih dan saya mengajak mereka untuk sungguh-sungguh kelompok ini juga membantu ya ibu ini ya supaya dia bisa terbantu, terperhatikan sebagai sesama manusia itu ya, bahwa dia tidak kekurangan itu ya. Ada orang-orang yang mau mengulurkan tangan kepadanya. Ada juga ya beberapa waktu yang lalu ketika kami di biara itu mengadakan kafe rohani itu ya. Lalu ada seorang anak itu ya men-sharingkan, dia seorang mahasiswa dan mengatakan, saya tidak punya agama sekarang karena saya dididik, saya lahir dalam keluarga yang menikah beda agama ya. Bapak dan ibu saya berbeda agama. Ibu saya non Katolik dan bapak saya itu Katolik. Lalu mereka ya orang tua saya membiarkan saya untuk nanti saja menentukan agama saya apa. Nah, ini akibat-akibat dari perkawinan beda agama atau beda gereja itu. Jadi ada banyak nanti anak-anak yang memang dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya. Padahal saudara-saudari yang terkasih, saya berulang-ulang mengatakan bahwa gereja kita meminta supaya pertama-tama kalau kita berjanji itu sungguh-sungguh berjanji. Karena kita berjanji itu bukan semata-mata kepada Romo ya, bukan semata-mata kepada gereja, tapi janji kita itu kita sampaikan kepada Tuhan Allah. Jadi jangan sampai kita bohongi Tuhan Allah. Siapa sih yang tersembunyi di hadapan Allah? Tidak ada. Jadi ada juga yang lain yang mengatakan bahwa pada akhirnya karena melangsungkan perkawinan beda gereja ya, maka mereka akan nanti konflik karena ada perbedaan ya ajaran. Misalnya di gereja yang bukan Katolik itu ada beberapa yang sangat strict yang menolak sungguh-sungguh berkaitan dengan penghormatan atau devosi kepada Bunda Maria.
tidak mau sama sekali. Dan itu menjadi bahan untuk konflik di dalam keluarga. Itu ya. Nah ini nih, saya pernah mendampingi ya, saya pernah mendampingi mereka yang akan menikah juga. Dan mereka mengalami konflik karena perbedaan pandangan, hanya karena nanti kan kalau menikah, lalu secara Katolik itu, lalu ada memang ritual, nanti mereka pengantin itu berdoa ya di depan Bunda Maria itu ya, menyampaikan doa-doa ya. Yang pihak yang bukan Katolik itu tidak mau. Lalu mereka datang kepada saya dan kita berdiskusi dengan sangat baik itu ya. Nah ini nih tantangan-tantangan yang perlu diperhatikan. Ada banyak umat kita yang akhirnya meninggalkan Katolik itu karena menikah beda agama atau menikah beda gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendoakan mereka. Dan kalau ada di antara kita, ya di antara Anda yang mau kembali ke gereja Katolik, prosesnya ya tidak sulit, gitu ya. Kalau Anda sungguh-sungguh terbuka hatinya, bisa juga kembali. Datang saja ke pastor paroki, cari informasi seperti apa. Dan saya yakin ya, pastor paroki atau pastor yang ada di paroki membantu Anda. Di saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi ya, seperti dalam video-video saya sebelumnya, kalau Anda memasuki perkawinan beda agama atau beda gereja, maka orang Katolik harus setia ya sebagai orang Katolik dan berjuang ya memberikan kesaksian keteladanan sebagai orang Katolik seumur hidup Anda. Tuhan memberkati. Amin.